Oke teman-teman, ketemu lagi. Kali ini gue mau bahas tentang yang berita masih hangat tentang Indonesia mau beli pesawat baru. Kita lihat yuk. Nah, di sini ini baru 1 hari yang lalu loh, 70 hours ago. Kasau sebut RI bakal beli pesawat tempur F-15IX hingga Dassault Rafale. Keren. TNI akan beli pesawat tempur F-15IX dan Rafale. Oke, kali ini kita bahas dulu yang F-15IX. Nanti di video berikutnya baru tentang yang Rafale. Oke. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah worth it nggak sih kita beli pesawat F-15IX? Memang selama ini Indonesia punya pertahanan udara itu kan jika dibandingkan negara tetangga, negara lain kan kita ketinggalan banget ya. Ditambah lagi kemarin terkatung-katung sampai sekarang pembelian Sukhoi 35 dihambat oleh pemerintah Amerika dengan segala politik di belakangnya. Itu bikin kecewa. Sebagai ganti kita meminta untuk beli F-35 ditolak. Ini benar-benar sangat bikin kecewa. Nah, sekarang udah diputuskan beli F-15IX. Worth it nggak? Sepadan nggak sih? Memberi manfaat nggak sih beli ini? Nah, untuk jawab itu kita lihat saat ini ancaman nyata kita tuh apa sih? Oke, Australia, Singapura dapat F-35. Tapi saat ini mereka bukan menjadi ancaman yang nyata. Ancaman yang nyata itu datangnya dari Cina dengan keributannya di sekitar Natuna. Cina sendiri sudah punya Sukhoi 35, ya, punya banyak J-11, J-10, Chengdu J-20 yang katanya generasi kelima, tapi kan belum terbukti lah, masih dikembangkan itu. Nah, Sukhoi 35 mereka punya. Nah, F-15IX ini digadang-gadang itu sebagai kompetitornya, pesaingnya Sukhoi 35. Nah, kita gagal nih sampai sekarang beli Sukhoi 35 masih aja digantung. Jadi worth it nggak sih? Ya Cina punya teknologi, ya punya Sukhoi 35. Mungkin agak bagaimana kalau kita juga sama-sama Sukhoi 35. Tapi sekarang yang didatangkan F-15 yang katanya pesaingnya. Ya kita lihat yuk apa sih yang dimiliki oleh F-15IX. F-15IX itu dikembangkan ya, itu dari F-15 seri sebelumnya yang E. Nah, kita lihat ya. Jadi F-15 itu awalnya itu dibuat untuk penguasaan udara, air superiority. Pada pengembangan selanjutnya itu pada tipe E itu diberi kemampuan untuk menyerang darat. Nah, sekarang dikembangkan lagi yang lebih yaitu F-15IX. Kita lihat perbedaannya apa aja. Kita nggak lihat masalah harga ya. Cuma di sini aja jam terbang sama-sama $27.000, sekitar 350 juta untuk 1 jam terbang. Kemudian kita lihat power plant-nya, mesinnya. Kalau yang tipe E itu 2 mesin sama, tapi dia yang Pratt & Whitney yang F100 PW220. Sedangkan yang IX itu GE Aviation F1110 JE129. Kalau dari data di Boeing yang gue baca, dia F100 PW tapi yang 229, mungkin beda nama aja kali, tapi sama. Di sini dia memberi thrust atau daya dorong lebih dari yang mesin sebelumnya. Kemudian yang tipe E itu dia ada 2 kru karena dia juga buat serang darat, sehingga dia ada pilot dan weapon system officer. Sedangkan di IX itu cuma pilot aja. Jadi fungsi-fungsi yang tadi oleh weapon system officer itu telah diambil alih oleh komputer dan mempermudah kerja pilot. Dia dengan sistem otak komputer yang baru, prosesor yang baru, semua memudahkan kerja pilot. Kemudian kita lihat di weapon stationnya, kalau yang tipe E itu 17, kalau yang IX sudah 23, lebih banyak lagi. Targeting pod stationnya sama, 22. Kemudian senjata. Kalau ukuran, kita lihat ukuran ternyata sama aja ya, 63,8 feet ya panjangnya, jadi kurang lebih sama lah. Beratnya juga sama. Oke, kalau untuk senjata sama, pakai Canon 20 mm ya, 20 mm. Sedangkan untuk air-to-air misilnya, kalau yang tipe E itu mampu bawa 10, sedangkan IX sudah lebih ya, 12. Kemudian radar dan sensor, nah ini yang penting.
Kalau yang tipe E itu masih pakai yang versi sebelumnya APG-70 AESA ya, radar AESA APG-70. Kalau yang ini sudah yang terbaru APG-82. Ditambah lagi dia sudah punya Infrared Search and Track IRST, Infrared Search and Track. Di seri sebelumnya belum ada, ini penting juga ya. Kemudian prosesor, nah ini otaknya. Kalau yang seri E itu Advanced Display Core Processor yang keluaran 2004, sedangkan yang di EX ini sudah yang terbaru Advanced Display Core Processor 2. Kemudian sistem defensive systemnya masih yang lama, Digital Electronic Warfare System, sedangkan yang EX sudah yang baru disebut FHAUS, Eagle Passive and Active Warning and Survivability. Jadi ini terdiri dari macam-macam, ini ada ya, electronic countermeasure, ada radar warning receiver, ada laser warning, pasti juga ada, udah pasti itu chaff flare ya, dispenser itu semua udah ada, yang automatic macam-macam semua udah ditambahkan. Kemudian flight control, kalau yang tipe E dan sebelumnya itu masih analog hidrolik, sedangkan yang EX sudah fly by wire, sudah lebih bagus jauh. Kemudian kita lihat untuk daya jelajah ya, jarak jelajahnya itu untuk yang tipe EXE ya, yang sebelumnya itu 2400 mil, sedangkan yang EX itu sudah 2992 mil. Nah ini kalau buat Indonesia bagus nih, taruh di tengah aja dia bisa cover hampir semua wilayah Indonesia nih. Oke, kemudian kita lihat untuk service life-nya. Kalau yang tipe E itu cuma 8.000 flight hours, jam terbang ya. Sedangkan yang ini udah jauh banget. Ini udah service life-nya udah lebih dari 2 kali malah, 20.000 flight hours ya, 150%. Ini bagus nih dan ekonomis banget. Kemudian service ceiling-nya ya, ketinggian maksimum kalau seri sebelumnya itu 50.000 feet ya yang E. Kalau yang EX sudah 60.000 feet. Dua-duanya sama, mampu sampai dengan 9G dan kecepatan maksimumnya 2,5 Mach. Nah, kalau kita lihat di sini untuk cockpit display-nya udah beda jauh ya. Yang EX itu yang Advanced F15 EX cockpit udah display-nya udah besar, gabung dan touchscreen udah modern banget. Nah, ini tentang perbedaan spek EX dengan E yang menjadi dasar pengembangannya. Nah, kembali lagi pertanyaan, worth it nggak kita beli EX? Nah, EX ini kan sebagai pesaingnya Sukhoi 35, ya kan? Nah, coba kita lihat apa sih yang menjadi pembanding dan mana yang lebih gitu. Nah, dua-dua memang sekelas ya, untuk jenis pesawat tempurnya ya, mereka berdua main di kelas yang sama. Kemudian mereka berdua sama-sama punya twin engine ya. Walaupun memang F15 punya kecepatan maksimum sedikit lebih ya, 2,5 Mach, sedangkan Sukhoi 35 2,25. Dua-duanya juga sudah dilengkapi dengan sophisticated radar yang sudah bagus ya. Kalau yang F15 EX itu dengan APG-82 AESA, sedangkan kalau Sukhoi 35 tuh Irbis E ya. Memang diklaim bahwa Irbis itu sedikit di atas karena daya jangkaunya ya, range-nya itu lebih diklaimnya lebih dari 400 km dan mampu bisa track 30 target gitu. Dan juga dikatakan bahwa diklaim lah Irbis itu bisa mendetek pesawat stealth ya, pesawat siluman yang dengan lower radar cross section ya, itu pada jarak lebih dari 80 km. Padahal dalam pertempuran sebenarnya sih
sebelum 80 km aja pesawat seperti F-22 maupun F-35 udah bisa nembak. Jadi sebelum kedetek udah bisa ditembak duluan. Nah, itulah kelebihan pesawat stealth. Anyway, kita nggak ngomong tentang stealth. Ini tentang F-15IX dengan Sukhoi 35. Jadi radarnya Sukhoi 35 dianggap katanya lebih. Tapi itu kan juga dipengaruhi oleh macam-macam, oleh suhu udara saat itu, cuaca, kelembaban, ketinggian semua mempengaruhi. Nah, kemudian untuk kemampuan beyond visual range, F-15 itu kan dilengkapi dengan AIM-120 dan AIM-120D. D itu malah bisa mencapai 180 km. Tapi itu dianggapnya katanya belum ada apa-apanya karena Sukhoi 35 bisa bawa R-37 hypersonic missile yang daya jangkaunya itu 400 km dan kecepatannya 6 Mach. Sementara AIM-120D itu kecepatannya cuma 4 Mach, 4,5 Mach gitu. Ya, itu memang pengakuan, tapi kan akhirnya kembali lagi tergantung pilot, keadaan saat itu, cuaca saat itu, dan kemampuan pilot menghindar juga. Dan juga terrain ya. Kadang kalau lagi ditembakkan, kalau ada banyak bukit-bukit, gunung, itu kita bisa gunakan untuk kita sembunyi dan memutuskan radar yang menarget, ya, radar dari rudal yang menarget kita. Gitu. Ya. Sedangkan untuk within visual range combat, F-15 ini udah terbukti. Bahkan sekarang rekornya belum terpecahkan. F-15 itu punya rekor 104 kill dan tidak pernah kalah. Nah, Sukhoi 35 mempunyai pengakuan kemampuan manuver yang lebih. Tetapi rasio kill-nya memang jauh di bawah F-15. Nah, sekali lagi kita belum pernah melihat pertemuan yang nyata. Memang Sukhoi 35 dilengkapi dengan thrust vectoring sehingga dalam combat jarak dekat itu sangat memberi keuntungan. Apalagi ada yang bilang bahwa F-15IX ini bulky ya, agak gemuk ya dengan desain barunya itu. Katanya mempengaruhi manuvernya. Tapi akhirnya semua itu nanti keputusan di pilot juga, dan pada saat itu persenjataan yang ada gitu ya. Dia bulky, tapi kalau nggak semua senjata yang apalagi yang buat serang darat, external tanknya nggak ada apa segala macam, kan juga akhirnya ringan juga. Karena dalam maksimum speed aja F-15 masih lebih cepat ya, berarti dia juga masih mampu untuk ngimbangin. Walaupun di atas kertas thrust to weight rasionya itu Sukhoi 35 lebih tinggi daripada F-15 gitu. Nah, itu adalah komparasi dari F-15IX dengan Sukhoi 35. F-15 ada punya kelebihan di satu sisi, Sukhoi 35 ada kelebihan di sisi yang lain gitu. Sukhoi 35 dilengkapi dengan rudal R-77 Fox 3, sementara selain 37 ya, R-77, tapi R-77 banyak dikeluhkan, bahkan India sendiri mengeluh tentang rudal R-77 sehingga dia sedang menjajaki kemungkinan akan menggunakan rudal buatan Israel. Itu ada beberapa waktu yang lalu ada berita seperti itu. India kecewa R-77 yang ditempatin di Sukhoi-Sukhoinya dia gitu. Pada akhirnya memang itu nanti kembali ke man behind the steering ya, dan akhirnya kembali lagi bergantung kepada pilotnya ya, kemampuan pilotnya, pengalaman, latihan yang jalani semua. Jadi pertanyaannya apakah kita beli F-15 ini worth it apa enggak? Kalau menurut gua ya, kita memang nggak jadi beli Sukhoi 35. Kita nggak dapat F-35, tapi dengan
adanya F-15 yang EX itu sebenarnya sudah cukup baik dan worth it, walaupun nggak banget-banget. Tapi kita juga akan membeli pesawat Rafale. Jadi sebenarnya dengan kedatangan kedua pesawat ini sudah memberikan lompatan yang cukup jauh untuk kekuatan udara kita dan memberi perimbangan untuk Indonesia terhadap negara-negara di sekitar, terhadap juga Cina. Jadi itu adalah pendapat gue. Yang setuju ataupun tidak setuju, silakan komen di bawah ini dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke? Thank you.